Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Yun Xiao. Yun Xiao menunjuk jari ke seniman bela diri yang dihormati, dan dua balok pedang segera ditembakkan, dengan jeritan yang menyedihkan. Lengan seniman bela diri yang dihormati itu terpisah dari tubuhnya dan terbang ke malam yang tak berujung. Wajah tiga lainnya yang belum mati semuanya berubah, mereka tidak takut mati, untuk bisa berjalan di jalan bela diri sampai sekarang, siapa di antara mereka yang tidak menganggap enteng hidup dan mati. Namun, seorang prajurit bisa dibunuh tetapi tidak dipermalukan, sangat sulit bagi mereka untuk mati karena penghinaan. Bunuh saja kami, jika Anda juga seorang seniman bela diri, maka tolong beri kami martabat yang pantas diterima oleh seniman bela diri. Martabat seorang pejuang. Yun Xiao mencibir, kalau begitu tolong lakukan bagianmu sebagai pecundang. Tanggung jawab yang kalah. Semua orang bingung dan mengerutkan kening. Itu benar, itu tanggung jawab yang kalah, kata Yun Xiao, beritahu saya semua yang perlu saya ketahui terlebih dahulu, atau jangan bicara dengan saya tentang martabat seorang pejuang. Mereka berempat gemetar, dan Yang Mulia bela diri berkata dengan ngeri, tidak, aku tidak bisa mengatakannya. Saya bilang Tuan Muda tidak akan membiarkan kami pergi, tidak apa-apa jika kamu mati, tapi jangan menyeret keluarga kami bersamamu. Sai, hidup dan mati sama-sama sulit, maka aku harus menyiksamu perlahan. Yun Xiao menghela nafas. Keempat pria itu gemetar ketika mereka menatap Yun Xiao dengan ketakutan, mereka melihat sepasang mata bulan sabit berwarna merah darah. Di tempat di mana teleportasi Grand Arai sedang diperbaiki, semua orang sudah agak tidak sabar untuk menunggu. Alkemis tingkat 8 mengerutkan kening dan berkata, apakah dia benar-benar memperbaiki formasi? Apa gunanya duduk di sana mengetahui bahwa lorong luar angkasa telah rusak dalam kehampaan? Dia hanya berpura-pura menjadi hantu. Pikirannya dibagikan oleh semua orang kecuali Mo Xiaochuan. Diam, kamu katak di sumur. Mo Xiaochuan berkata dengan dingin. Jika kesalahan dan kecurigaan semacam ini menimpanya, dia bisa menertawakannya dan tidak keberatan sama sekali, namun, dia tidak bisa mentolerir siapapun yang bertarung melawan tuannya. Mo Xiaochuan takut dia tidak akan bisa menahannya lagi dan akan membunuh orang ini dengan satu telapak tangan. Apa lagi yang kamu miliki selain mengutuk? Jika kamu ingin aku diam, maka tunjukkan padaku beberapa keterampilan nyata. Alkemis tingkat 8 tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak dalam kemarahan, aku selalu bertanggung jawab untuk memperbaiki susunan ini, dan itu hampir selesai, Anda baru saja tiba, tidak hanya tidak ada gunanya memperbaiki Arai, tetapi Anda juga mencoba bermain trik, betapa penuh kebencian. Oh, hampir selesai. Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya, apakah kita masih akan duduk di sini dalam kebosanan? Jika kamu tidak memiliki kemampuan, maka duduk saja di sini dan tunggu. Mo Xiaochuan berkata dengan dingin. Cukup, aku sudah cukup. Bahkan seorang Supreme bela diri tidak memiliki hak untuk berteriak di depanku, aku telah melihat banyak tertinggi bela diri. Alkemis tingkat 8 bangkit, menunjuk ke arah Yun Xiao, dan berkata, Tuan Mudamu Yun, jika kamu dapat memperbaiki susunan teleportasi ini, aku akan segera berlutut dan bersujud padamu, jika dia tidak bisa, maka buatlah dia berlutut dan bersujud kepadaku, apakah kamu berani bertaruh? Mo Xiaochuan mengerutkan alisnya dan berkata, meskipun saya bersedia bertaruh, saya tidak dapat membuat keputusan mengenai masalah Tuan Muda Yun, bagaimana dengan ini, jika Tuan Muda Yun tidak dapat memperbaikinya, saya akan berlutut dan bersujud kepada Anda, jika dia sudah selesai dengan perbaikan, Anda bisa berlutut dan bersujud beberapa kali, tetapi tidak perlu mengakuinya sebagai tuanmu, kurasa dia tidak akan menerimamu sebagai muridnya. Kamu pengecut. Alkemis tingkat 8 itu jengkel, dan dia berkata dengan marah, aku akan membuatmu berlutut, meskipun saya telah melihat banyak kaisar bela diri, saya belum pernah melihat kaisar bela diri berlutut di depan saya. Mo Xiaochuan tertawa, juga, tidak ada alkemis tingkat 8 yang pernah berlutut di hadapanku, saya pikir itu akan sangat menyenangkan.
Taruhan di antara mereka berdua langsung membuat orang-orang di sekitar mereka pusing. Ini bukan taruhan biasa, apakah itu alkemis tingkat 8 atau kaisar bela diri yang berlutut? Itu adalah peristiwa besar yang bisa mengejutkan seluruh kota, dan semua orang basah kuyup dengan keringat dingin. Kakak, bagaimana kamu bisa begitu ceroboh? Mo Huayuan juga terkejut, meskipun dia tahu betapa kuatnya Yun Xiao, dia tidak mempercayainya secara membabi buta. Mo Xiaochuan tertawa, jangan khawatir, idiot ini pasti akan bersujud padaku, hanya saja saya tiba-tiba memiliki ide jahat, jika saya dapat melihat Tuan Muda Yun gagal, itu akan sepadan bahkan jika saya harus bersujud beberapa kali. Sejauh yang bisa diingat Mo Xiaochuan, dia belum pernah melihat Yun Xiao gagal, dia bertanya-tanya siapa di dunia ini yang bisa mengalahkan tuannya, apakah dalam seni bela diri atau alkimia, oleh karena itu, ketika berita tentang pertempuran peringkat wilayah suci menyebar, dia sangat terkejut bahwa Yun Xiao berada di peringkat ketiga. Dalam hatinya, dia benar-benar ingin melihat orang seperti apa Ao Changkong dan Zhuo Qingfan, berpikir bahwa mereka benar-benar bisa mengalahkan para dewa di dalam hatinya. Tao Wu ini, Mo Huayuan tidak bisa berkata-kata, bibirnya bergerak sedikit saat dia diam-diam mengirimkan pesan, kakak, siapa sebenarnya Tuan Muda Yun ini? Tidak bisakah kamu dan aku mengungkapkannya satu sama lain? Mo Xiaochuan menghela nafas, Anda akan mengetahuinya cepat atau lambat, tidak perlu terburu-buru. Mo Huayuan benar-benar kehilangan kata-kata, dia hanya bisa menghela nafas dan berdoa di dalam hatinya agar Yun Xiao tidak akan gagal, jika tidak, dia tidak akan pernah bisa menerima melihat kakak laki-lakinya berlutut dan bersujud kepada seseorang. Alkemis tingkat 8 masih sangat menghormati Mo Huayuan, dan dia berkata, jangan khawatir, Tuan Mo, atas nama Anda, saya akan meminta kakak laki-laki Anda untuk meminta maaf, dia tidak perlu berlutut. Terima kasih, Mo Huayuan berkata dengan penuh terima kasih. Tiba-tiba, Yun Xiao, yang duduk di tengah barisan, perlahan membuka matanya dan berkata sambil tersenyum, meski begitu, aku terlalu malu untuk memintamu berlutut. Tuan Muda Yun, Mo Xiaochuan adalah orang pertama yang bergegas dan berkata, bagaimana? Tentu saja, Yun Xiao tertawa, untuk menghentikan Anda bersujud kepada orang lain, saya akan memperbaikinya bahkan jika saya harus mempertaruhkan hidup saya. Kalau tidak, jika kamu bersujud kepada seseorang, bukankah aku akan dihormati? Sai, betapa mengecewakan. Idiot itu sangat percaya diri. Mo Xiaochuan menghela nafas, kupikir aku akhirnya bisa melihatmu gagal sekali. Penampilannya yang sok langsung membuat semua orang ingin memberinya beberapa tamparan. Setelah linglung sejenak, alkemis tingkat 8 menggelengkan kepalanya karena terkejut dan berkata, tidak mungkin. Aku tidak percaya padamu, kamu berbohong. Dia buru-buru berlari ke dalam susunan dan mulai menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam susunan. Itu, segera, ekspresinya berubah drastis dan dia menjadi benar-benar tercengang. Mo Huayuan juga terkejut, dia memeriksa semuanya dengan ngeri dan menemukan bahwa mereka semua telah terhubung ke jarak yang tak terbatas. Dia menatap Yun Xiao dengan kaget, dan hatinya bergejolak, kekuatan yang begitu kuat, apakah dia makhluk tingkat 9? Meskipun Yang Ping dan Li Feiyu juga terkejut, mereka lebih bahagia. Li Feiyu menarik napas dalam-dalam dan tertawa, aku akhirnya bisa meninggalkan tempat sialan ini. Yang Ping berkata, tempat hantu. Mungkinkah keramahanku di kota Yufeng tidak cukup baik bagi Tuan Muda Li untuk begitu tidak senang? Li Feiyu tahu bahwa dia telah salah bicara dan buru-buru meminta maaf. Yang Ping tertawa keras, Tuan Muda Li, tidak perlu terlalu sopan, masih ada 7 hari tersisa sampai seni bela diri dan sihir berkumpul ganda di kota Songyue. Jika kita tidak berhasil tepat waktu, posisi toko harta karun yang tak terhitung jumlahnya akan berada dalam bahaya. Tuan yang terlalu serius, yayasan toko harta karun segudang tidak didukung oleh 1 atau 2 orang, dan itu bukan sesuatu yang bisa digoyahkan siapapun. Seluruh menara 10.000 harta karun tidak memiliki banyak dari saya, dan kemampuannya sangat terbatas. Yang Ping tersenyum, karena susunan teleportasi ini diperbaiki oleh Tuan Muda Yun, secara alami harus digunakan oleh Tuan Muda Yun dan Tuan Muda Li terlebih dahulu, tolong, semuanya. Alkemis tingkat 8 masih berdiri di barisan, tertegun. Meskipun Mo Xiaochuan telah menang, dia adalah seorang tertinggi bela diri, tentu saja,
dia tidak akan picik dan tidak akan repot-repot membuatnya memenuhi janjinya sebelumnya, hanya karena dia menunjuk ke arah Yun Xiao sehingga dia sangat marah. Hua Yuan, selamat tinggal, saya tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi. Mo Xiaochuan menghela nafas, darah lebih kental dari air, dan dia lebih dekat dengan sepupunya daripada saudara kandung lainnya. Setelah pertemuan singkat ini, mereka segera berpisah. Kakak, aku seharusnya tinggal di sisi Tuan dan terus berlatih. Jika kamu punya waktu, kamu bisa datang ke wilayah suci untuk menemukanku kapan saja. Mo Huayuan juga sangat enggan untuk berpisah, dan kedua bersaudara itu saling berpelukan. Tiba-tiba, sebuah suara aneh terdengar di udara, diikuti oleh tawa aneh. Yang Ping, mengapa kamu tidak memberitahu kami bahwa formasi teleportasi telah diperbaiki dan membiarkan orang lain menggunakannya terlebih dahulu? Tuhan kami benar-benar memiliki status tinggi di matamu. Ekspresi Yang Ping berubah menjadi terkejut. Seberkas cahaya melesat dari kejauhan, melewati lapisan pertahanan Warriors, tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu, apalagi kekuatan cahaya itu begitu kuat sehingga tidak ada yang berani memblokirnya. Ketika cahaya jatuh di halaman dan menyebar, sebenarnya ada 9 pembudidaya, di antara 8 orang itu, ada seorang lelaki tua berbaju hijau, jubah hijaunya penuh dengan pola tengkorak, yang malas duduk di tandu. 8 seniman bela diri di sekitar lelaki tua itu semuanya sombong. Seorang pemuda di sebelah kiri berteriak, Yang Ping, tuanku berkata bahwa jika diperbaiki, dia akan menjadi orang pertama yang diberitahu. Anda benar-benar membiarkan orang lain menggunakannya terlebih dahulu. Apakah Anda masih memiliki Tuhan saya di mata Anda? Yang Ping terkejut, dia dengan cepat membungkuk dan berkata, Tuan Gongsun, formasi ini diperbaiki oleh mereka beberapa saat yang lalu. Itu sebabnya saya membiarkan mereka menggunakannya terlebih dahulu. Ini juga merupakan tes untuk menghindari kesalahan. Akan terlalu berbahaya jika terjadi kesalahan selama perjalanan kosong. Oh, jadi ada alasan mengapa kamu tidak mengingat kata-kataku. Karena sudah diperbaiki, biarkan mereka hilang. Kata lelaki tua itu perlahan, aku bersedia menjadi subjek uji untuk mencegah ampas lemah itu kehilangan nyawa mereka secara tidak sengaja. Dahi Yang Ping berlumuran keringat dingin saat dia berkata dengan canggung, Bian ini, Tuan Gongsun, ini tidak pantas, kamu adalah seorang Bian. Baiklah, jangan bicara omong kosong, aku sudah memutuskan untuk membuat mereka berebut. Gongsun Zan menunjuk ke arah Yun Xiao dan yang lainnya, tetapi matanya setengah menyipit, seolah-olah itu tidak layak untuk diperhatikan. Di bawah auranya, Yang Ping tidak berani tidak mematuhinya, sebaliknya, dia menatap Yun Xiao dengan tatapan memohon. Sejak kapan alam bela diri surgawi memiliki begitu banyak burung bodoh? Yun Xiao mengerutkan kening. Petik 2. Mo Xiaochuan tertawa, siapa bilang mereka bodoh? Itu karena mereka semua sangat pintar ketika Anda kuat, mereka tahu bagaimana menjadi cucu Anda, bagaimana orang-orang seperti itu bisa disebut burung bodoh. Paling-paling, dia hanya badut. Semua orang berkeringat dingin ketika mereka mendengar percakapan antara keduanya, mereka mungkin satu-satunya yang berani mengatakan hal-hal seperti itu. Yang Ping terus bergumam di dalam hatinya, tolong jangan hancurkan formasi teleportasi lagi, jika itu terjadi, saya akan benar-benar menangis tanpa air mata. Tidak sopan, apakah kamu tahu siapa Tuhanku? Mereka benar-benar pantas mati. Seniman bela diri yang telah berbicara sangat marah, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, cahaya pedang melesat keluar dari tubuhnya dan dia bergegas maju sebagai satu dengan pedang, ki emas menekan dan niat dingin menyebar. Meskipun dia tidak bisa melihat melalui basis kultivasi Mo Xiaochuan, dia bisa melihat sekilas tingkat kaisar bela diri bintang 1 Yun Xiao. Dalam seni bela diri, hanya orang-orang dari alam yang sama yang bisa bertarung satu sama lain, dan kesenjangan antara kekuatan mereka terlalu besar karena Mo Xiaochuan dan Yun Xiao berbicara dan tertawa begitu akrab, kekuatan mereka secara alami hampir sama. Mo Xiaochuan dengan lembut mengulurkan 2 jari dan mencubit ujung pedang, dengan putaran lembut, pedang itu dipecah menjadi 7 atau 8 bagian, kemudian, dia mengubah jari-jarinya menjadi telapak tangan dan mendorongnya ke depan, angin dari telapak tangannya menyapu bilah yang patah dan memutarnya menjadi kekuatan telapak tangan yang sombong. Bang bang bang, beberapa bilah patah menembus tubuh pria yang diserang oleh pedang terbang,
dan 7 atau 8 lubang besar segera muncul di tubuhnya. Dia menjerit mengental darah dan memuntahkan seteguk darah ke udara seperti air mancur. Dia juga dikirim terbang dan jatuh ke tanah, mati. Aku takut. Tindakan cepat ini dilakukan dalam sekejap mata, sebelum 7 seniman bela diri lainnya bisa bereaksi. Mereka melihat rekan mereka yang sombong dan sombong berubah menjadi mayat. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka mundur beberapa langkah. Kamu punya nyali. Ekspresi Gong Sun Zan berubah drastis, dan dia mengalihkan matanya yang berapi-api untuk melihat Mo Xiao Chuan. Pupil matanya berkontraksi ketika dia melihat Mo Xiao Chuan. Pantas saja seseorang berani mengabaikan martabatku, ternyata ada penguasa bela diri di antara mereka. Tidakkah kamu tahu bahwa masih ada perbedaan besar bahkan jika kita semua adalah penguasa bela diri dari 9 surga? Jadi kamu juga tahu tentang itu? Mo Xiao Chuan tertawa. Gong Sun Zan berangsur-angsur menjadi tenang. Dia bukan orang bodoh, faktanya. Tidak ada orang yang bisa berkultivasi ke pangkat tertinggi bela diri adalah orang bodoh. Dia tidak tahu seberapa kuat lawannya, tetapi dia yakin bahwa sikapnya yang tak kenal takut itu nyata. Setelah maju ke alam bela diri tertinggi, seseorang dapat mengendalikan aturan langit dan bumi sesuka hati. Dengan mengangkat tangan, seseorang akan memiliki kekuatan aturan. Oleh karena itu, bahkan supremes bela diri akan merasa sulit untuk melihat kedalaman pihak lain. Mereka hanya bisa mengetahuinya setelah mereka mencoba. Namun, jika kesenjangan di antara mereka sangat besar, hasilnya akan menjadi bencana. Katakan padaku namamu dulu. Aku tidak berkelahi dengan orang tanpa nama. Gong Sun Zan takut dan tidak berani menyerang dengan gegabah. Dia ingin mendapatkan beberapa informasi dari kata-kata pihak lain terlebih dahulu. Ini juga merupakan cara umum untuk berbicara di antara penguasa bela diri. Mo Xiao Chuan terkekeh, kamu sangat lucu, pergi sana. Kamu pengecut. Wajah Gong Sun Zan pucat karena marah saat dia duduk di tandu, terlihat sangat malu. Salah satu bawahannya meninggal tanpa alasan, jadi bagaimana dia bisa pergi begitu saja setelah kehilangan begitu banyak muka. Namun, jika dia ingin bertarung, penampilan pihak lain yang tak kenal takut dan tenang membuat jantungnya berdetak kencang seperti drum. Selain itu, tujuan sebenarnya bukanlah untuk merebut perintah teleportasi, tidak perlu baginya untuk memiliki konflik atau bahkan konflik dengan tertinggi bela diri. Tempat ini terlalu kecil. Jika terjadi perkelahian, saya khawatir formasi teleportasi yang baru saja diperbaiki akan rusak lagi. Itu sebabnya sangat lemah, katanya. Mo Xiao Chuan memotongnya dengan tidak sabar. Aku bisa membunuhmu dalam hitungan menit. Beraninya menurut Anda bahwa arah teleportasi akan terpengaruh? Anda terlalu memikirkannya. Betapa sombongnya. Aku sangat marah. Gong Sun Zan tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Lawannya telah mempermalukannya tanpa belas kasihan. Jika dia masih bisa menelan ini, maka apa yang terjadi hari ini pasti akan menjadi simpul di hatinya di masa depan. Sangat mungkin bahwa kultivasinya akan berhenti, dan bahkan mungkin berkembang menjadi iblis di dalam hatinya. Inti dari bela diri Dao adalah tidak pernah berbalik dan terus maju dengan kemauan yang gigih. Bagaimana mungkin orang biasa bisa berkultivasi ke pangkat tertinggi bela diri? Gong Sun Zan juga mengerti hal ini. Ejekan Mo Xiao Chuan telah mencapai titik di mana dia tidak punya pilihan selain menyerang. Kemarahannya langsung terkubur, dan dia tampak setenang air yang tenang. Dia seperti orang yang sama sekali berbeda. Orang-orang di sekitarnya gemetar, seolah-olah mereka berada di sebelah gunung berapi yang akan meletus. Takut mereka akan terbakar menjadi abu oleh lava yang akan dimuntahkan kapan saja. Namun, pada saat ini, seolah-olah dia berada di gudang es, dan dia bisa digigit oleh ki yang dingin kapan saja. Lumayan, puji Yun Xiao sambil tersenyum. Anda dapat menghentikan kemarahan Anda dan mengendalikan emosi Anda dengan sempurna. Kultivasi Anda memang tidak buruk. Dia memuji Gong Sun Zan, tetapi di telinga Gong Sun Zan, terdengar seperti dia mengejeknya. Hati tanpa emosi Gong Sun Zan segera mulai bergerak, dan jejak kemarahan muncul di wajahnya. Cahaya dingin melintas di tangannya, dan pedang ki terbang keluar. Pedang menyapu langit dan menghancurkan yang luas. Pedang itu mengandung perasaan yang luas dan tak terbatas, memberi orang semacam semangat riang dan santai, roh langit dan bumi yang luas. Pedang yang bagus, idiot ini memiliki beberapa keterampilan. Hati-hati, kata Yun Xiao, jangan biarkan dihancurkan lagi.
Setelah mengatakan ini, dia melintas ke daerah terdekat seperti orang lain, kekuatan pedang Supreme bela diri bahkan bisa mengubah tubuh emasnya yang tak terpadamkan tahap awal menjadi abu dalam sekejap. Pantas saja kamu sangat buta, kamu benar-benar memiliki keterampilan. Mo Xiaochuan mundur selangkah dengan kaki kanannya, dan cahaya keemasan menyebar di bawah kakinya, menyelimuti seluruh formasi teleportasi dalam cahaya. Keemasan, dia takut formasi itu akan dihancurkan oleh ki keduanya. Setelah itu, dia melambaikan tinjunya di depannya, ki vital berkumpul dari segala arah bersama dengan tinjunya, dan pedang itu tersangkut di antara tinjunya. Kontrol kekuatannya sangat indah, dia tidak membiarkan sedikit pun akibat menyebar untuk mencegah guncangan menyakiti orang-orang di dekatnya. Gongsun Zan terkejut, langkah ini saja menunjukkan bahwa kendali kekuasaan pihak lain jauh lebih unggul darinya. Namun, kontrol yang baik saja tidak cukup, hal terpenting dalam menentukan kemenangan masih kekuatan absolut. Dia menuangkan kaisar Qi-nya ke dalam pedang panjang, yang langsung menembakkan berkas cahaya yang menembus pertahanan Qi vital di tangan Mo Xiaochuan. Dia mendorong pedang 3 kaki ke depan dan menusuknya langsung ke jantung Mo Xiaochuan. Ekspresi Mo Xiaochuan setenang biasanya, angin dari tinjunya mengguncang pedang, menciptakan melodi yang menusuk telinga. Dia pahit karena dia tidak bisa menggerakkan kakinya. Jika tidak, begitu dia bergerak, formasi akan dengan mudah dihancurkan oleh Kaisar Qi, dan mereka tidak akan punya waktu untuk melakukan perbaikan skala besar. Dentang-dentang, bayangan tinju berkibar di sekitar tubuhnya seperti kupu-kupu. Di bawah pukulan itu, lebih dari 30 lapisan kekuatan Qi menumpuk dan ditekan, satu demi satu yang kuat. Pedang panjang Gongsun Zan berada di bawah tekanan besar, pedang itu mengubah arahnya dan menusuk, pedang Qi terus menembak keluar dari ujung pedang, menembus kehampaan dalam jarak 1000 meter. Orang-orang di sekitarnya sangat terkejut sehingga wajah mereka berubah menjadi hijau. Jika ada yang diarahkan oleh pedang panjang barusan, mereka akan langsung selesai. Memang benar bahwa manusia terlibat dalam pertarungan antara Immortals. Anda bertarung dengan saya, dan Anda masih mencoba melindungi Arai, betapa sombongnya. Kepercayaan diri Gongsun Zan sangat meningkat setelah serangan pertama, dia menyapu pedangnya secara horizontal, dan cahaya pedang mengembun menjadi bayangan ilusi di luar tubuh pedang, seolah-olah memiliki roh pedang, itu membawa aura haus darah kepada orang-orang, dan itu menebas tanpa ampun. Kaki kanan Mo Xiaochuan tidak meninggalkan tanah saat dia memutar tubuhnya, dua jarinya membentuk gerakan pedang saat dia menunjuk bayangan pedang lawannya di udara dan berteriak, jika bukan karena fakta bahwa kamu harus melindungi formasi, apakah menurutmu kamu masih akan hidup? Ledakan, kekuatan jari berubah menjadi pedang dan langsung dihancurkan oleh bayangan pedang. Pedang Gongsun Zan sangat kuat sehingga dia ingin mengubah bayangan pedang menjadi abu. Ekspresi Mo Xiaochuan akhirnya berubah, setengah dari kekuatannya disalurkan ke kaki kanannya untuk melindungi formasi, gerakannya dibatasi dan dia dibatasi dalam segala hal. Sangat shock, mereka dengan jelas melihat kesenjangan antara Anda dan saya, tetapi mereka tidak tahu bagaimana mundur, dan kamu masih dengan berpikir untuk menggunakan formasi mantra pertahananku, kamu dapat memanfaatkan ini. Meski begitu, tetaplah di sini selamanya. Pedang Qi yang kuat meledak dari tubuh Mo Xiaochuan, hanya dengan berdiri di sana, dia sepertinya telah berubah menjadi senjata ilahi yang tak terkalahkan yang akan diunus. Hanya kekuatan pedang itu sudah cukup untuk membuat pedang Gongsun Zan berhenti sejenak, seolah-olah telah merasakan sesuatu yang berbahaya. Pedang itu tiba-tiba mengeluarkan suara panjang yang menusuk telinga, seolah-olah itu memperingatkannya. Tidak baik, Gongsun Zan terkejut, dan dia mencoba menyingkirkan pedangnya dan melarikan diri. Baru pada saat inilah dia menyadari betapa menakutkannya Mo Xiaochuan. Ternyata Mo Xiaochuan hanya menjadi pemanasan untuknya. Di bawah pedang Qi, dia hanya merasa kedinginan di sekujur tubuh dan tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung. Kamu ingin pergi, kamu sudah makan kotoran. Suara dingin Mo Xiaochuan terdengar saat dia mengangkat lengan kanannya, bentuk pedang sepertinya muncul di lengan kanannya, berkilauan dengan cahaya redup. Murid Li Feiyu berkontraksi saat dia menatap tangan kanan Mo Xiaochuan dengan kaget, dia tidak tahu apakah itu pedang asli atau hanya pedang berbentuk pedang, tetapi niat pedang itu begitu kuat sehingga beriak di seluruh halaman, menyebabkan semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka.
Ekspresi Yun Xiao juga sedikit berubah, dia menatap niat pedang dengan senyum di matanya, seolah-olah dia sangat menghargainya. Dunia fana menatap Ying Haoyue. Teknik pedang adalah 1000 seni mulia penakluk keluarga Mo, dan itu jauh lebih kuat daripada Yun Xiao, karena dia telah mempelajari teknik dari leluhurnya. Itu adalah dunia yang berbeda dari teknik dangkal yang hanya dilihat Yun Xiao beberapa kali. Saat cahaya pedang turun, lautan pedang Qi menyebar, semua prajurit dalam jarak beberapa mil terjebak di lautan pedang Qi ini, mereka menahan napas dengan ngeri dan tidak berani melakukan gerakan sedikit pun, seolah-olah mereka akan segera dipotong-potong oleh pedang Qi, atau bahkan direduksi menjadi ketiadaan. Berhenti, aku hanya Bian. Gongsun Zan benar-benar ketakutan, dia bergidik dan berteriak, tetapi suaranya langsung tenggelam oleh lautan pedang. Tidak hanya dia, tetapi 7 prajurit di belakangnya juga mati bahkan tanpa teriakan, seolah-olah mereka tidak pernah ada di dunia ini. Sebuah jurang besar terbelah dari tanah, dengan kaki kanan Mo Xiaochuan sebagai ujungnya, itu memanjang sejauh 1000 meter, dan kedalamannya tidak diketahui. Cek, kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, kamu menyia-nyiakan niat pedang G. Mo Xiaochuan mendengus menghina, lalu menoleh ke Yun Xiao dan berkata, Tuan Muda Yun, bagaimana serangan pedang itu? Matanya penuh harapan, berharap mendapatkan persetujuan tuannya. Li Feiyu dan yang lainnya sudah berkeringat dingin, mereka sangat terkejut sehingga mereka lupa bagaimana cara bergerak, saraf mereka terlalu tegang untuk rileks, dan mereka bahkan tidak bisa menggerakkan leher mereka hanya bisa batuk kering, tidak bisa mengeluarkan suara. Dia telah tertunda oleh sesuatu hari ini dan baru saja selesai menulis satu bab berikutnya mungkin sekitar pukul 11.30 malam, tetapi pasti akan diperbarui sebelum jam 12. Semuanya, tidurlah dulu, kesehatan Anda penting, kita lihat besok, untuk mengucapkan selamat malam kepada semua orang. Kakak, kamu luar biasa. Mo Huayuan sangat gembira dan memuji dengan tulus, saya ingin tahu apa basis kultivasi kakak laki-laki sekarang. Kekuatan serangan pedang itu, menurut perkiraan saya, setidaknya adalah penguasa bela diri bintang 3. Hehe, Mo Xiaochuan tersenyum penuh kemenangan, tetapi matanya tidak pernah meninggalkan Yun Xiao, seolah-olah hanya penegasan Yun Xiao yang benar. Yun Xiao juga tersenyum, tetapi dia berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu menggunakan pisau daging untuk membunuh ayam, kamu terlalu malas. Mo Xiaochuan menghela nafas lega, seolah-olah dia takut tuannya tidak puas dengan penampilannya, kurangnya kritik Yun Xiao sudah menjadi pujian terbaik, adapun mengatakan bahwa dia terlalu malas, itu berarti dia bisa terus bertarung dan mengalahkan pihak lain, tetapi dia terlalu malas untuk melakukannya dan langsung membunuh pihak lain. Aku hanya takut dia akan membuang waktu semua orang, haha. Semua orang mendengarkan tawanya, tetapi tidak ada yang tertawa, tubuh kaku mereka mulai perlahan meleleh, dan mereka bisa bergerak sedikit. Seorang penguasa bela diri 9 surga, yang sangat sombong beberapa menit yang lalu dan memiliki sedikit reputasi di wilayah utara, langsung dimusnahkan olehnya hanya setelah beberapa gerakan. Tidak ada seorang pun kecuali Yun Xiao dan dirinya sendiri yang bisa tertawa. Ayo, kami telah membuang banyak waktu, hanya ada 7 hari tersisa, saya khawatir gadis kecil itu sudah menjadi semut di sarang panas. Yun Xiao tidak bisa menahan tawa ketika dia memikirkan ekspresi tidak sabar Dingling Gadis kecil, apakah itu si Zhen? Oh, Nyonya Li. Mata Mo Xiaochuan berbinar saat dia mulai bergosip. Kamu akan tahu ketika kamu sampai di sana, kata Yun Xiao sambil tersenyum, kemungkinan besar Anda akan bertemu dengan teman lama. Jantung Mo Xiaochuan berdetak kencang dan dia berseru kegirangan, mungkinkah itu Xuan Ni? Yun Xiao mengangguk dan tersenyum, karena dia sudah tahu keberadaanku, dia mungkin sudah berada di kota Songyue, ayo. Dia melangkah ke formasi dengan Mo Xiaochuan mengikuti dari belakang. Setelah Li Feiyu mendapatkan kembali ketenangannya, dia juga masuk ke formasi. Kakak, kita akan berpisah di sini, jika kamu bebas, kamu harus datang ke wilayah suci untuk menemukanku, kita akan bertemu lagi. Mo Huayuan tidak tahan dan bahkan merasa ingin menangis. Hentikan, Mo Xiaochuan memarahi dengan bercanda, kamu adalah alkemis tingkat 8 yang dihormati oleh ribuan orang. Aku tidak akan bisa menghadapimu jika kamu menangis. Yang Ping buru-buru menumpuk sejumlah besar batu primordial pada formasi dan berkata,
kami menyambut semua orang untuk datang ke kota Yufeng lagi. Yun Xiao tersenyum saat dia melakukan gerakan mantra, sejumlah besar batu primordial langsung berubah menjadi abu, dan roh Qi tersedot ke dalam susunan, seluruh susunan mulai beroperasi. Kemudian, mereka bertiga merasakan kekuatan robek yang sangat besar, dan tubuh mereka tidak lagi berada di kota Yufeng, mereka bisa merasakan semua jenis kekuatan terus-menerus melonjak dari segala arah, menyerang tubuh mereka dan bahkan indera spiritual mereka. Ini adalah sesuatu yang pasti akan terjadi dalam teleportasi jarak jauh. Untungnya, mereka bertiga bukanlah orang biasa, dan mereka semua acuh tak acuh. Segera, dalam kegelapan yang tak berujung, titik cahaya muncul di depan mereka, itu tumbuh lebih besar dan lebih besar sampai seukuran manusia. Mereka bertiga sudah berada di luar kehampaan, mereka bisa mendengar suara samar. Orang lain telah diteleportasi ke sini, cepat, lihat apakah ada orang di sini. Sai, ini sudah batch ke-13 hari ini, mereka mungkin tidak punya pilihan lain. Bangkitkan semangat Anda, tidak bisakah Anda melihat bahwa ekspresi kapten kami semakin buruk? Jangan membuat diri Anda dalam masalah. Kapten pasti telah dimarahi oleh para petinggi, tetapi ini bukan sesuatu yang bisa kita putuskan. Mungkin Tuan Li Feiyu saat ini sedang menikmati dirinya dengan sekelompok gadis muda dan cantik. Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat seperti ini, Tuan Li Feiyu tidak akan begitu tidak masuk akal, sesuatu pasti telah terjadi. Setelah mereka bertiga muncul di kehampaan, mereka tidak merasa pusing, mereka muncul di suatu ruang dengan mantap. Sebenarnya ada pembudidaya dengan baju besi dan pedang di sekitarnya, dan suasananya ketat dan tegang, wajah semua orang dingin. Apa yang terjadi? Bukankah ini kota Song Yueyang? Ini adalah kota yang sangat tidak disiplin dan damai, kata Yun Xiao rasa ingin tahu, mengapa semua orang menjadi begitu tegang. Petik 2. Suara pertama berteriak kaget dan gembira, Lord Li Feiyu. Ini Tuan Li Feiyu, kamu akhirnya kembali. Semua seniman bela diri bersenjata di sekitarnya menjadi gugup sekaligus, mereka semua dipenuhi dengan sukacita, seolah-olah misi mereka telah selesai. Tuan Ren, Tuan Li Feiyu telah kembali. Pria dari sebelumnya buru-buru berlari keluar dan berteriak, Saudara Li, kata Yun Xiao dengan senyum main-main, terima kasih, begitu banyak orang datang untuk menyambut kami, ini adalah kehormatan besar. Aku telah mempermalukan diriku sendiri di depan Tuan Muda Yun, jawab Li Feiyu dengan canggung. Orang-orang ini pasti berpikir bahwa saya tidak tahu tingkat keparahan masalah ini dan tidak kembali untuk masalah sebesar itu. Saya khawatir mereka sudah cemas. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Mengapa mereka mengelilingi titik teleportasi seperti ini? Apakah mereka akan ditertawakan oleh dunia? Teriaknya marah. Ada total 4 susunan teleportasi regional di kota Songyue. Pada saat yang sama, ada juga 4 titik teleportasi. Tempat ini dikelilingi oleh orang-orang dari gedung 10.000 harta karun, dan 3 tempat lainnya mungkin tidak terkecuali. Lelucon. Mo Xiaochuan mencibir, bagaimana itu bisa menjadi lelucon? Dengan keberanian seperti itu harus membuat orang-orang di dunia gemetar. Dahi Li Feiyu meneteskan keringat dingin, dan matanya akan memuntahkan api. Meskipun tokoh harta karun yang segenap adalah pemimpin serikat pedagang, melakukan ini mungkin akan menyebabkan banyak orang merasakan perlawanan. Feiyu, kamu akhirnya kembali. Aku sangat khawatir. Suara keras dan jelas terdengar, sebelum cahaya bisa dilihat, seorang lelaki tua telah muncul di depan mereka bertiga. Orang tua itu bersemangat tinggi dan mengenakan jubah brokat, dia tidak melihat Yun Xiao dan Mo Xiaochuan, sebaliknya, dia tertawa dan meraih tangan Li Feiyu, lalu berkata, haha, baik-baik saja. Aku benar-benar takut sesuatu telah terjadi padamu, dan kami orang-orang tua sangat khawatir. Ayo cepat kembali dan biarkan Master Menara Wakil merasa nyaman. Penatua Ren. Li Feiyu melemparkan lengan lelaki tua itu dan tersenyum pahit, bagaimana Anda membuat adegan sebesar itu? Semua orang menertawakan kita. Penatua Ren membusungkan dadanya dan berkata dengan jujur, lelucon. Siapa yang berani menertawakan kita? Kami memanggil tembakan di kota Song Yueyang, jika ada yang berani menertawakan kami akan membuat mereka berebut. Mendominasi. Yun Xiao bertepuk tangan dan tertawa. Li Feiyu terdiam sejenak sebelum dia buru-buru memperkenalkan, ini adalah tetua ketujuh sekte kita,
Ren Guangzhen, keduanya adalah teman baik yang saya buat dalam perjalanan ke sini, Tuan Muda Yun dan teman-temannya. Dia tidak tahu nama Mo Xiaochuan, jadi dia hanya bisa memperkenalkannya dengan cara ini. Jika bukan karena bantuan mereka, saya khawatir saya masih akan terjebak di kota Yufeng, dan saya mungkin tidak bisa datang tepat waktu untuk pertemuan besar. Oh, kota Yufeng. Pantas saja aku tidak bisa menemukanmu bahkan setelah aku mengirim begitu banyak ahli untuk mencarimu. Anda berada di sudut wilayah utara, bagaimana situasinya? Ren Guangjun tidak terlalu memperhatikan mereka berdua setelah melirik mereka, namun, ketika pandangannya tertuju pada Mo Xiaochuan, dia sedikit terkejut, tapi itu saja. Li Feiyu secara singkat menjelaskan kerusakan pada susunan teleportasi dan berkata, jika bukan karena Tuan Muda Yun dan teman-temannya, kita akan berada dalam masalah nyata kali ini. Ren Guanglin kemudian mengukur Mo Xiaochuan dan berkata, Tuan Yuan Gaohan, yang bertanggung jawab atas spiritualis zona suci, apakah Tuan saudaramu? Dan Anda memasuki Hujan Summit City dari Southfire City, mungkinkah kakakmu adalah Mo Huayuan, dan kamu adalah Mo Xiaochuan? Tubuh Mo Xiaochuan sedikit gemetar saat dia berseru kaget. Segudang informasi menara harta karun sebenarnya sangat komprehensif dan sangat rinci, benar-benar menakutkan. Sepertinya ada makna tersembunyi dalam kata-katanya. Orang tua Ren, kamu kenal mereka? Tanya Li Feiyu dengan heran. Ren Guanglin terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak mengenalnya, tetapi salah satu murid jenius Tuan Yuan Gaohan ada di kota Nanhuo. Dia adalah anggota keluarga Mo di kota besi hitam. Semua orang di dunia tahu tentang ini, apalagi tokoh harta karun segudang yang paling berpengetahuan luas. Adapun saudara laki-laki dari murid jenius itu, Mo Huayuan, sangat sedikit orang yang tahu bahwa dia adalah kamu, Mo Xiaochuan. Oh, Li Feiyu mengerutkan kening, tampaknya Tuan Huayuan dan Tuan Ogawa cukup terkenal, tapi mengapa saya belum pernah mendengar tentang mereka? Itu karena waktu generasi muda telah berlalu. Ren Guanglin tersenyum, saat ini, kalian empat keajaiban dari utara adalah yang paling terkenal di dunia. Reputasi Mo Xiaochuan bahkan lebih besar daripada saudaranya saat itu karena tuannya adalah peringkat ketiga bergelar Kaisar Bela Diri. Li Feiyu terkejut, tubuhnya tiba-tiba gemetar saat dia tanpa sadar berteriak, penguasa bela diri ketiga, Gu Feiyang dengan gelar perusak tentara. Murid Yun Xiao sedikit menyempit sebelum kembali normal, tidak ada yang memperhatikan bahwa emosinya sedikit terganggu pada saat itu. Ya, saat itu, Tuan Gu Feiyang sangat sombong, bisa dikatakan bahwa dia seperti matahari di langit, murid-muridnya juga terkenal di seluruh dunia, sayang sekali, kian-kian. Ren Guanglin menghela nafas. Li Feiyu juga mengerti bahwa kata, kasihan, hanya digunakan setelah kematian Gu Feiyang. Dia memandang Mo Xiaochuan dengan hormat, dia tidak menyangka pria ini memiliki latar belakang yang begitu kuat, pantas saja dia begitu kuat. Namun, jika latar belakang Mo Xiaochuan begitu hebat sehingga dia bukan hanya murid Gu Feiyang tetapi juga anggota keluarga Mo di kota besi hitam, lalu apa identitas Yun Xiao, yang telah dia lindungi dan lindungi seperti seorang pelayan? Ketika dia memikirkan hal ini, dia tiba-tiba merasa sakit kepala, dan terlebih lagi, rasa takut, sepertinya dia tidak berani berpikir lebih jauh. Mo Xiaochuan tertawa terbahak-bahak, haha, kejadian guru terjadi sejak lama, tidak masalah apakah itu disayangkan atau tidak, tidak masalah sama sekali. Ren Guangxun menatapnya dengan aneh, dan jejak penghinaan melintas di matanya, kamu cukup berpikiran terbuka. Hehe, seorang sage pernah mengatakan bahwa waktu adalah ramuan penyembuhan terbaik, setelah waktu yang lama, Anda akan dapat melihat semuanya, haha. Mo Xiaochuan bertindak seolah-olah dia telah melihat perubahan dunia, tetapi Ren Guangjun dan Li Feiyu membencinya di dalam hati mereka. Bagaimanapun, 10 penguasa bela diri yang hebat memegang status yang sangat tinggi di hati semua seniman bela diri. Untung kamu bisa melupakannya. Ren Guangzhen berkata dengan dingin, Feiyu, ayo pergi. Dia sepertinya tidak ingin tinggal bersama Mo Xiaochuan lebih lama lagi. Adapun Yun Xiao, dia sudah mengabaikan basis kultivasinya dari Kaisar Bela Diri Bintang 1, dan dia bahkan tidak berpikir bahwa ada orang di sana. Jantung Li Feiyu berdetak kencang saat matanya berkedip, dia perlahan membuka mulutnya dan berkata, Tuan Muda Yun,
mengapa Anda tidak datang ke toko harta karunku yang tak terhitung jumlahnya dan membiarkan aku melakukan bagianku sebagai tuan rumah? Tai Yi memutuskan untuk membubarkan semua grup Kiki pada akhir bulan dan hanya menambahkan pembaca yang berlangganan mereka. Teman yang suka bersenang-senang bisa menambahkan nomor Kiki ini, 1.758.010.467. Setelah menambahkan, Anda dapat langsung mengirim tangkapan layar langganan. Setelah Tai Yi membacanya, dia akan menarik Anda ke grup berlangganan. Mereka yang tidak suka keramaian bisa menambahkan saya di WeChat. Saya selalu mengumumkan semuanya di WeChat sesegera mungkin. Terima kasih, semuanya. Yun Xiao mengerutkan kening, dia memperhatikan bahwa ekspresi Li Feiyu tampaknya telah berubah, jadi dia berkata, tidak perlu, saya juga memiliki masalah penting yang harus diperhatikan, jadi saya akan mengambil cuti untuk saat ini, lagi pula kita semua ada di kota, jadi kita mungkin akan segera bertemu lagi. Kota Songyue yang terlalu besar, saya khawatir Tuan Muda Yun akan tersesat karena ini pertama kalinya dia di sini, jadi lebih baik saya menemaninya, kata Li Feiyu. Latar belakang Yun Xiao terlalu aneh dan misterius, dan kekuatan Mo Xiaochuan juga luar biasa. Dia tidak tahu peta rahasia apa yang dia miliki di kota Songyue, tetapi dia tiba-tiba memiliki ide untuk mengendalikan keduanya. Jika ada faktor yang tidak stabil di kota Songyue maka keduanya pasti mereka. Ren Guangran segera mengerti maksud Li Feiyu dan tertawa, haha, itu benar. Kalian berdua harus ikut dengan kami ke Menara Harta Karun, dan kemudian orang-orang kami akan bertanggung jawab untuk menemanimu. Sangat berbahaya bagi kalian berdua untuk berjalan-jalan tanpa tujuan. Mo Xiaochuan berkata, mengapa saya merasa bahwa mengikuti kalian adalah bahaya yang sebenarnya? Tuan Muda Yun, ayo pergi, jangan buang waktu dengan orang-orang jahat ini. Ya, Yun Xiao mengangguk dan berbalik untuk pergi. Ren Guangyao mendengus, kalian berdua tidak memberikan wajah tokoh harta karun segudang. Kamu bahkan tidak bisa mengundangku secara pribadi. Begitu suaranya jatuh, suasana tiba-tiba menjadi tegang, para pembudidaya di sekitarnya juga sepertinya telah menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan menjadi belati yang ditarik, seolah-olah awan gelap telah muncul di langit. Ren Guangjun yakin bahwa begitu dia berbicara, mereka berdua pasti akan menyerah. Namun, hasilnya membuatnya tercengang. Sepertinya kalian berdua tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan, kata Yun Xiao, apakah Anda tidak takut bola Anda akan pecah jika rasa sakitnya terlalu banyak? Petik 2. Kata-kata ini mengejutkan, mereka berani mengucapkan kata-kata seperti itu di depan tetua ketujuh, semua orang dari 10.000 bangunan harta karun tercengang, kemudian, mereka menarik senjata mereka dan mengepungnya, serangan dan langkah mereka serempak, sikap mengesankan mereka langsung memadat, dan tekanan yang kuat menggulung, ini jelas merupakan tim yang telah dilatih ke tingkat yang menakutkan. Mo Xiaochuan melihat sekeliling dengan jijik dan mencemooh, apa gunanya kelompok sampah ini? Apakah kalian berdua ingin mereka mengikutimu memecahkan telur? Li Feiyu terkejut, dengan kekuatan Mo Xiaochuan, Yun Xiao bisa bertindak arogan di kota Yufeng, tetapi sekarang dia berada di kota Songyue dan basis kultivasi tetua ketujuh benar-benar lebih unggul dari mereka, namun, dia masih begitu sombong, apa sebenarnya yang dia andalkan? Ren Guangzi juga menatap Li Feiyu dengan bertanya, Li Feiyu merasa bahwa dia berada dalam posisi yang sulit, jika dia berselisih dengan Ren Guangzi, siapa yang tahu masalah besar seperti apa yang akan dia sebabkan? Hehe, aku hanya mengundangmu karena niat baik, kata Ni sambil tersenyum, karena Tuan Muda Yun tidak mau, saya tidak bisa memaksa Anda, tapi bisakah Tuan Muda Yun memberitahunya mengapa dia datang ke kota Songyue? Bagaimanapun, periode ini terlalu sensitif, saya khawatir kalian berdua akan terlibat, bagaimanapun, kalian berdua adalah teman baikku, Feiyu akan melindungi kalian berdua bahkan jika itu mengorbankan nyawanya. Permusuhan itu tiba-tiba terinspirasi oleh kata-katanya, seolah-olah dia akan melewati gunung belati dan lautan api untuk teman dadanya. Yun Xiao mencibir di dalam hatinya, berpikir bahwa tidak hanya 4 keajaiban utara memiliki basis kultivasi yang tinggi, tetapi pikiran mereka juga jauh lebih kuat daripada pikiran orang biasa. Dengan ekspresi bersyukur di wajahnya, Yun Xiao berkata dengan penuh semangat, terima kasih banyak kepada Saudara Li karena telah membuat janji yang begitu berat, membuat yang satu ini meneteskan air mata terima kasih.
Jangan khawatir, jika saya mengalami kesulitan di kota Songyueyang, saya akan langsung melaporkan nama saudara Li, dengan dukungan saudara laki-laki Li, saya khawatir tidak ada yang berani melakukan apapun kepada saya. Mo Xiaochuan juga tertawa, ini bagus, aku khawatir sampai mati ketika aku datang ke kota Songyue terlebih dahulu, saya takut saya akan bertemu dengan beberapa ahli atau semacamnya, sekarang saya memiliki banyak simpanan harta karun sebagai dukungan saya dapat melakukan apapun yang saya inginkan, haha. Li Feiyu tercengang, dan mulut Ren Guangjun juga terbuka lebar, mereka merasa bahwa ini sangat tidak pantas, tetapi mereka tidak tahu harus berkata apa. Kamu pasti bercanda, Tuan Muda Yun, jika kamu tidak memprovokasi siapapun di kota Songyue, tentu saja, tidak ada yang akan memprovokasi kamu, jawab Li Feiyu dengan canggung, namun, jika kamu mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah, maka aku, Li Feiyu, juga akan tidak puas. Dimengerti, Kakak Li, Yun Xiao berteriak, jika ada yang memprovokasi kita, katakan saja nama saudara Li. Tuan Muda Yun akan mengingat kebaikan saudara Li, karena kalian berdua tidak terlalu bebas, aku khawatir kamu memiliki masalah lain yang harus ditangani, jadi aku tidak akan mengganggumu, kita semua berada di kota Songyue, jadi cepat atau lambat kita akan bertemu lagi. Dengan satu kalimat, dia menolak alasan Li Feiyu, membuat pihak lain tidak bisa berkata-kata. Saya harap begitu, Tuan Muda Yun adalah teman terbaik yang pernah saya miliki. Li Feiyu memaksakan senyum. Ren Guangzhen terkejut, apakah itu tindakan kasih sayang atau respons emosional? Li Feiyu pasti bukan orang yang sederhana untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Yun Xiao menangkupkan tinjunya dan pergi bersama Mo Xiaochuan, kelompok prajurit di sekitar mereka semuanya sombong, mencoba menghentikan mereka. Mata Yun Xiao berbinar, dan kekuatan jiwa yang kuat tiba-tiba menyebar, dalam sekejap mata, orang-orang di depannya gemetar dan tanpa sadar menyingkir untuk memberi jalan bagi mereka, gemetar saat mereka melihat keduanya pergi. Feiyu, siapa Tuan Muda Yun itu? Ren Guangxin bertanya, dia hanyalah kaisar bela diri bintang 1, bagaimana dia bisa membuat Mo Xiaochuan membungkuk padanya? Setiap pembangkit tenaga listrik kaisar bela diri sangat bangga, bahkan jika Anda jauh lebih kuat dari mereka, mereka paling banyak akan takut pada Anda dan menghormati Anda, tetapi ketika saya melihatnya memperlakukan Tuan Muda Yun ini, seolah-olah dia adalah seorang tuan dan pelayannya, itu bukan rasa hormat, tapi kekaguman. Siapa dia yang harus dihormati oleh kaisar bela diri? Aku juga tidak tahu, jawab Li Feiyu dengan senyum pahit, sejak kapan orang seperti itu muncul di ranah seni bela diri surgawi. Sepertinya kita harus membiarkan Departemen Intelijen menyelidiki orang ini secara menyeluruh sesegera mungkin. Ya, saya akan segera memberi perintah, kata Ren Guangxin, juga, kita tidak bisa membiarkan mereka main-main di kota Songyue, kita harus mencari tahu tujuan dan gerakan mereka, aku akan membiarkan Ji Feng melakukan ini. Karena Ji Huo yang melakukan ini, seharusnya tidak ada masalah, jawab Li Feiyu. Orang-orang dari Menara 10.000 Harta Karun segera mengatur ulang diri mereka sendiri dan menghilang dari area pendaratan spasial di bawah pimpinan Ren Guanghuang dan Li Feiyu. Yun Xiao dan Mo Xiaochuan meninggalkan titik penurunan teleportasi dan berjalan ke jalan-jalan kota Songyue, jalan-jalan saling bersilangan dan memanjang ke segala arah, menyoroti kemakmuran tanpa akhir dari seluruh kota. Ini adalah pusat perbelanjaan nomor 1 di dunia kota Songyueyang. Meskipun kota itu besar, 8 bendera didirikan di pusat kota, yang mewakili 8 anggota tetap aliansi bisnis. Itu adalah impian setiap kamar dagang untuk memiliki milik mereka sendiri yang melayang di langit. Tuan Muda Yun, kota Songyue tidak hanya memiliki banyak pedagang, tetapi juga tampaknya memiliki banyak mata-mata, kami hanya mengambil beberapa langkah, tetapi sudah ada lebih dari 20 mata-mata yang mengikuti kami. Hehe, bagaimanapun juga ini adalah periode sensitif, jadi wajar jika kamar dagang sedikit gugup, lihatlah para pengusaha ini, mereka semua memiliki metode mereka sendiri, tidak satupun dari mereka adalah orang biasa. Haruskah kita memikirkan cara untuk menghindarinya? Tidak nyaman bagi kita untuk menemukannya. Sembunyikan, di mana kamu bersembunyi? Setiap warga di sini adalah seorang prajurit, dan kota Songyue mungkin adalah kota nomor 1 di dunia, biarkan mereka pergi, mereka hanya melakukan misi untuk mencari nafkah.
Yun Xiao berjalan ke arah seorang wanita tua yang sedang menjual telur teh di pinggir jalan dan berkata, "Wanita tua, bolehkah saya tahu di mana perusahaan perdagangan Tianyuan berada?" Wajah wanita tua itu penuh kerutan, tubuhnya gemetar seolah-olah dia akan jatuh kapan saja, dia tampak ketakutan dan bingung, dia berkata dengan suara berderit, "Kamu, apa katamu?" Aku seorang wanita tua dan tua." "Baiklah, baiklah, berhentilah berpura-pura. Kamu hanya kaisar bela diri bintang 3, Yun Xiao menyela dengan tidak sabar, "Apakah Anda pikir tidak ada yang akan mengenali Anda hanya karena Anda meletakkan jimat yang menyembunyikan aura di betis Anda? Tidak ada gunanya, seorang wanita tua yang hebat sepertimu akan seperti kunang-kunang dalam kegelapan kemanapun kamu pergi, cepat dan beritahu aku jalan ke perusahaan perdagangan Tianyuan." Wanita tua itu, Ying Luo. "Bagaimana kamu mengetahuinya?" tanyanya setelah jeda yang lama. Mo Xiaochuan tertawa dan berkata, "Semua orang yang dalam perjalanan ke sini adalah seniman bela diri yang kuat, bagaimana mungkin seorang wanita tua tanpa kultivasi sama sekali muncul? Selain itu, bagaimana mungkin seorang wanita tua biasa mampu makan begitu banyak telur teh herbal? Cepat dan jangan buang waktu tuan mudaku." Wanita tua itu mengungkapkan ekspresi kesadaran dan berkata, "Begitu." Dia memandang mereka berdua, lalu menunjuk ke utara dan berkata, "Perkemahan perusahaan perdagangan Tianyuan berjarak sekitar 10 mil, ini adalah tempat yang paling megah." 10 li. Seberapa besar kota ini? Mo Xiaochuan bertanya dengan kaget. Wanita tua itu menyeringai dan berkata, "Itu membentang sekitar 100 mil dari timur ke barat, mengapa kalian berdua tidak membeli kereta yang mengarah ke selatan? Selama lokasinya sudah ditetapkan, mobil ini secara alami akan membawa Anda ke sana." Kereta yang mengarah ke selatan ini adalah spesialisasi kota Songyueyang. Dia menunjuk ke sebuah toko di seberang jalan, ada banyak mobil yang tampak aneh di dalam, dan banyak orang duduk di jalan. Yun Xiao dan Mo Xiaochuan menganggapnya cukup segar, dan masih ada beberapa hari sebelum dua pertemuan, jadi mereka tidak terburu-buru, mereka memanggil mobil dua tempat duduk, mengaturnya ke stasiun perusahaan perdagangan Tianyuan, dan kemudian mengemudi secara otomatis. Pemiliknya mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, perusahaan perdagangan Tianyuan. Kali ini, dia pasti akan dilucuti statusnya sebagai direktur permanen. Siapakah kedua orang ini, dan apa yang disebut masalahnya? Berita ini harus dikirim. Hal serupa telah terjadi di kota Songyue selama beberapa hari terakhir. Seluruh kota adalah jaringan intelijen yang sangat besar, lusinan, bahkan ratusan kamar dagang mengumpulkan semua jenis informasi orang-orang yang bekerja di departemen intelijen. Sangat sibuk sehingga mereka pusing. "Xiaochuan, apa pendapatmu tentang serikat pedagang?" Yun Xiao tiba-tiba bertanya sambil melihat ke jalan yang ramai di kereta yang mengarah ke selatan. Mo Xiaochuan mengerutkan alisnya dan tidak berani memberikan jawaban santai. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, "Dia sekaya negara, dan dia sangat kuat." Mata Yun Xiao berkedip saat dia berkata, "Jika seluruh serikat pedagang bersatu, itu bahkan dapat melampaui 7 negara adidaya dan menjadi eksistensi yang sebanding dengan tempat perlindungan dan lautan pembentukan jiwa." Mo Xiaochuan tercengang, dia mengikuti tatapan Yun Xiao dan melihat 8 bendera di tengah kota. "Tuan Muda Yun, maksud Anda jika saya bisa menjadi anggota tetap aliansi bisnis, saya dapat mengendalikan inti dari aliansi bisnis dan menjadi eksistensi yang dapat bersaing dengan kekuatan besar manapun di dunia." Petik 2. Bab berikutnya mungkin akan terjadi setelah jam 11, ayo tidur dulu dan tonton besok pagi. Yun Xiao menyipitkan matanya dan berkata, "Di permukaan, serikat pedagang terlihat seperti tumpukan pasir lepas, tapi, hampir semua kekuatannya ada di tangan 4 aliansi inti, dan, di antara 4 aliansi inti ini, menara harta karun yang tak terhitung jumlahnya dan 4 sekte ekstrim adalah pemimpinnya. Kedua sekte ini mengendalikan lebih dari setengah kekuatan persatuan pedagang. Jika kedua sekte ini bergandengan tangan, mereka akan dapat memerintahkan seluruh serikat pedagang dan menjadi keberadaan yang benar-benar kuat." Mo Xiaochuan tertawa, "Jangan khawatir tentang itu, siapapun yang tidak bergerak dalam rencana agung ini pasti tidak akan bekerja sama dengan mereka. Tidak dalam keadaan normal," kata Yun Xiao, "tetapi jika kekuatan eksternal datang suatu hari nanti, kita saudara-saudara akan berjuang melawannya dan bersatu." "Kekuatan eksternal, apa maksudmu, Tuan Muda Yun?"
Tanya Mo Xiaochuan. Misalnya, beberapa sekte super di utara, kata Yun Xiao sambil tersenyum, siapa yang tidak mengingini kepentingan persatuan pedagang atau wilayah suci? Menurut Anda apakah wilayah suci itu? Jika bukan karena kenyataan bahwa semua orang memahami prinsip ini, begitu serikat pedagang berada di bawah tekanan, itu pasti akan mengarah pada persatuan yang besar. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun, serikat pedagang telah berkembang di lingkungan yang sangat santai, dan tidak ada yang cukup bodoh untuk menyentuhnya. Lalu apa yang dilakukan Sekte Utara? Tanya Mo Xiaochuan. Aku lahir dalam kesulitan, kata Yun Xiao, saya mati dalam damai dan bahagia. Dia akan membiarkan serikat pedagang memiliki gesekan internal, dan ketika gesekan internal sudah cukup, dia bisa mencaploknya. Namun, ini juga bisa menyebabkan hasil lain yang sangat buruk, yaitu bahwa Tuan mungkin muncul di serikat pedagang selama gesekan internal. Jika serikat pedagang benar-benar bersatu, itu akan benar-benar bencana bagi wilayah utara. Tapi setidaknya untuk saat ini, saya tidak bisa melihat tren seperti itu. Sekte-sekte utara tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Mereka pasti akan mengambil segala macam tindakan di belakang layar untuk mematahkan persatuan internal serikat pedagang. Namun, serikat pedagang juga tidak mudah untuk dihadapi, tapi perebutan kekuasaan semacam ini tidak ada hubungannya dengan kita. Keduanya terus membicarakan semua jenis rahasia benua, serta perselisihan situasi dalam beberapa tahun terakhir. Sementara mereka mengagumi kemakmuran kota Songyue, mereka juga sangat senang. Kereta yang mengarah ke selatan akhirnya tiba di tempat yang ditentukan dan terus bergerak maju. Beberapa seniman bela diri muncul di depan mereka dan memblokir jalan. Mereka berteriak, "Siapa kamu? Silakan keluar dari mobil." Ketika Yun Xiao menunjukkan kepada mereka token perusahaan perdagangan Tianyuan, mata para prajurit berbinar saat mereka berteriak kaget, jadi itu anggota kelas tertinggi. Yun Xiao menyingkirkan token itu dan berkata, dalam perjalanan ke sini, mengapa setiap serikat pedagang tampaknya telah menggambar lingkaran dan mencantumkannya sebagai area terlarang? Tidak ada orang luar yang diizinkan masuk, kota sebesar itu sudah dikelilingi oleh lusinan area terlarang. Prajurit itu berkata dengan senyum masam, tamu terhormatku, Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi dua konvensi serikat pedagang kali ini lebih intens daripada tahun-tahun sebelumnya. Tidak hanya ada area terlarang, tetapi formasi isolasi juga telah disiapkan untuk melindungi dunia luar dari deteksi. Siapapun yang masuk harus diperiksa secara ketat, tapi Anda adalah anggota Supreme dari level tertinggi, jadi Anda tidak perlu diperiksa. Namun, kamu tidak bisa masuk untuk saat ini, katanya ragu-ragu. Mengapa? Yun Xiao mengerutkan kening, saya ingin melihat rindumu Ding. Baru saja, Tuan Muda membawa sekelompok orang masuk, dia dengan tegas memerintahkan agar tidak ada yang diizinkan masuk tanpa perintahnya, kata prajurit itu dengan susah payah. Tuan Muda, Yun Xiao mengerutkan kening, apakah Tuan Muda yang Anda sebutkan Ding Peng, adik laki-laki Ding Ling, R. Petik 2, ya, Tuan Muda Ding Peng, kata prajurit itu, kami tidak berani melanggar perintah dari atas, harap tunggu sebentar, seharusnya tidak lama. Apakah Ding Ling, R di antara mereka? Yun Xiao bertanya, Nona Ding juga ada di dalam, kata prajurit itu, dia mungkin memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan. Tiba-tiba, hati Yun Xiao tersentak, rasa jengkel yang tak bisa dijelaskan mengalir di hatinya, seolah-olah dia memiliki perasaan bahwa sesuatu akan terjadi, biarkan aku masuk. Ekspresinya tiba-tiba berubah kemudian, tanpa penjelasan lebih lanjut, dia melangkah masuk. Tamu terhormat, tolong jangan mempersulit kami. Para seniman bela diri di sekitarnya semua terkejut dan berkata, Yun Xiao memiliki token Supreme tingkat tertinggi, dan mereka yang memilikinya semuanya adalah teman dekat perusahaan perdagangan Tianyuan, atau mereka yang telah memberikan kontribusi besar bagi perusahaan perdagangan. Tidak lebih dari 5 orang di seluruh benua bela diri surgawi yang memiliki token ini. Mereka tidak mampu menyinggung orang seperti itu, tetapi mereka harus mematuhi perintah Ding Peng. Baiklah, aku tidak akan mempersulit kamu. Yun Xiao menyebarkan kekuatan spiritualnya, dan ruang itu berputar, segera menteleportasinya dan Mo Xiaochuan pergi, meninggalkan ruang kosong. Seniman bela diri itu tertegun dan kemudian berkata dengan kaget, tidak bagus. Mereka pasti sudah masuk, cepat beritahu Tuan Muda Ding Peng. Salah satu prajurit berlari ke dalam dengan kecepatan penuh,
dan dia samar-samar bisa melihat Yun Xiao dan Mo Xiaochuan di depan mereka. Dia berteriak putus asa, "Berhenti!" Namun, mereka berdua mengabaikannya dan menghilang dari area terlarang perusahaan perdagangan Tianyuan. Aula utama di pangkalan perusahaan perdagangan Tianyuan suram. Dingling, duduk di kursi utama, dan Yurong berdiri di belakangnya. Di sebelah kirinya, ada 4 prajurit lain berdiri berbaris di belakangnya. Mereka tidak kuat, semuanya hanya pada kultivasi kaisar bela diri. Di kursi tamu, seorang pemuda yang bersemangat perlahan menikmati teh harum di tangannya, dengan lembut membuka daun teh dengan penutup teh dari waktu ke waktu. Ada juga 4 seniman bela diri yang berdiri di samping pria itu. Mereka semua memiliki ekspresi dingin dan dipenuhi dengan aura pembunuh. Seorang pemuda berjalan ke kursi utama. Dia tidak berani menatap mata Dingling. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Kakak, saya melakukan ini untuk membantu perusahaan perdagangan Tianyuan. Kamar dagang ini dibangun oleh ayah. Aku tidak bisa begitu saja melihatnya dihancurkan." Mata dingin dan marah Dingling, bergeser darinya ke pemuda di bawah. Dia berkata dengan dingin, "Tuan Muda Wu, jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja." Dingling, adalah semua telinga. Pemuda itu, Wu Yu, meletakkan cangkir tehnya dan berkata ambil tersenyum, "Hehe, kata-kata dan tindakan adik perempuan Ling, masih sangat gesit. Saya selalu mengaguminya, sejak aku melihat adik perempuan Ling, Ying Luo, di kompetisi sumber tambang di wilayah timur." "Jangan sebutkan masa lalu." Dingling, menyela, "Jika tidak ada yang lain, Tuan Muda Wu, Anda bisa pergi sekarang." Wu Yu tidak marah, dia terkekeh dan berkata, "Mengapa saudari Ling, semakin tidak sabar? Apakah ini terkait dengan situasi perusahaan dagang Tianyuan saat ini? Untuk membiarkan adik perempuan Ling, bekerja sepanjang hari dan memiliki temperamen yang buruk. Ada apa dengan situasi perusahaan perdagangan Tianyuan?" Dingling, mendengus dingin, "Saya merasa semuanya baik-baik saja." "Kakak." Dingpeng tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahinya. "Tuan Muda Wu ada di sini untuk membantu kami, tetapi mengapa sikapmu begitu dingin? Anda mendorong kamar dagang ke dalam lubang api dengan menolak teman-teman Anda. Pantas saja kamar dagang semakin buruk setelah ayah menyerahkannya kepadamu." "Dingpeng, minggir!" Dingling, berteriak dengan marah, "Kamar dagang Luoku mereka telah mengincar kami dengan tamak dan diam-diam berurusan dengan kami selama bertahun-tahun. Mereka adalah musuh nomor 1 kami, tetapi Anda benar-benar mengatakan Anda akan membantu kami. Kapan kamu bergaul dengan mereka?" Setelah dimarahi, wajah Dingpeng memerah. Dia meraung, "Apa maksudmu dengan nongkrong? Saya di sini untuk mendiskusikan bisnis dengan Anda sebagai tuan muda perusahaan perdagangan Tianyuan. Kamu hanya akan terus-menerus membuat musuh untuk kamar dagang, tetapi aku bisa mengubah musuh menjadi teman. Saya tidak hanya tidak akan lagi melawan kami, tetapi saya juga akan membantu kami. Jelas berapa banyak kekuatan yang kita miliki di antara kita." Dingling, sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, tersesat. "Saya akan bertanggung jawab atas perusahaan perdagangan Tianyuan." "Mengapa?" Dingpeng bertanya dengan dingin, "Hanya karena keputusan yang kacau dari ayahnya. Ayahnya sudah tua dan tidak bisa membedakan antara orang baik dan jahat. Untuk pertemuan penting seperti itu, ayahnya bahkan tidak hadir. Dia sudah tidak berdaya untuk melakukan apapun tentang kamar dagang. Adapun aku, sebagai putra satu-satunya ayah, aku tidak bisa begitu saja melihat kamar dagang dihancurkan di tanganmu. Kamu membuatku kesal. Yu tua, turunkan dia dan kunci dia." Dingling, membanting meja dan berdiri dengan marah. Wu Yu tertawa dingin untuk waktu yang lama sebelum dia perlahan berkata, "Adik perempuan Ling, tidak perlu marah, kakakmu mungkin masih muda, tapi dia tidak kalah berbakat darimu dalam semua aspek. Apa yang dia katakan itu benar. Jika kita dapat mencapai kesepakatan hari ini, maka kedua kamar dagang kita akan sedekat satu keluarga, dan tidak akan ada lagi perbedaan antara satu sama lain dan musuh. Bukankah ini hal yang hebat? Kamu sudah berkuasa begitu lama, tapi apakah kamu pernah mencapai langkah ini?" Dingling, menekan amarah di hatinya dan berkata dengan dingin, "Oh, aku ingin mendengar bagaimana saudaraku yang tidak berguna ini berbicara denganmu tentang betapa dekatnya kita sebagai sebuah keluarga." Wu Yu tersenyum dan berkata, "Ini sebenarnya masalah yang sangat sederhana. Perusahaan perdagangan Tianyuan telah sangat makmur untuk sementara waktu,
tetapi sekarang sedang menurun, kekuatan mereka secara keseluruhan jauh lebih rendah daripada kamar dagang Luoku kami, namun, jika Anda dapat memperoleh dukungan penuh dari kamar dagang Luoku saya, Anda pasti akan dapat kembali ke puncak. Wu Yu, apakah kamar dagang Luoku Anda telah menjadi badan amal? Kata Dingling, dingin, Anda belajar dari penguasa bela diri seperti sekrup itu, yang tidak menguntungkan dirinya sendiri sama sekali tetapi hanya menguntungkan orang lain. Haha, tidak ada yang namanya makan siang gratis di dunia ini, Wu Yu tertawa, adik perempuan Ling, secara alami harus membayar juga, sebenarnya sangat sederhana, selama saudari Ling, menikah dengan saya, kami suami dan istri akan bertanggung jawab atas 2 kamar dagang utama, dan kemudian menggabungkannya menjadi satu, lalu, posisi anggota tetap akan ada di dalam tas, kan? Ya, Kak, kata Ding Peng, ketika Tuan Muda Wu menjadi saudara ipar saya, kedua kamar dagang akan dekat, kakak ipar akan menjadi presiden dan saya akan menjadi wakil presiden, pada saat itu, akan mudah untuk masuk ke 4 aliansi inti. Dingling, sangat marah sehingga dia hampir pingsan di tempat, tubuhnya yang halus bergetar terus-menerus, dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tuan Muda Peng, kamu benar-benar bodoh. Yurong berkata dengan marah, bukankah ini sama dengan memberikan kamar dagang kepada pria Wu ini? Ding Peng menunjuk ke arah Yurong dan berteriak, menurutmu kamu siapa? Beraninya kamu memberiku pelajaran, pelayan tua, tersesat, kakak. Jangan dengarkan omong kosong pelayan tua ini, katanya, ketika saatnya tiba, kami akan berbagi kamar dagang, dan saudara ipar akan menjadi milik Anda, jika tidak, dengan situasi saat ini, saya tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi, begitu saya kehilangan keanggotaan saya akan segera menghadapi akhir dari ditelan, saya melakukan ini untuk kebaikan yayasan ayah saya. Bersambung.